children. How are you today? I hope we are very well. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya. Bagaimana puasanya? Sudah semuanya sampai maghrib? Insya Allah, Miss doakan kalian semuanya berpuasa sampai maghrib, sampai 30 hari ke depan, ya nak? Oke, bagaimana? Kalian suka membantu ayah dan bunda di rumah? Alhamdulillah. Jangan lupa sholatnya, ya. Jangan lupa lagi murojaah dan baca tahsinnya, supaya kalian semakin hebat. Baik teman-teman, minggu kemarin kalian telah belajar mengenai suhu. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan menyimpan. Apa ya itu penjumlahan menyimpan? Ya, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Ya, kata kunci dari penjumlahan biasanya disertakan dengan tanda seperti ini. Iya. Kalau menyimpan bagaimana, Miss? Ya, menyimpan di sini berarti ya, menyimpan dalam penjumlahan satuan. Aduh, Miss, aku pusing. Belum tahu, Miss. Oke, kita akan membahas dulu apa itu penjumlahan menyimpan. Ya, coba disimak arti dari penjumlahan menyimpan berikut ini. Penjumlahan menyimpan adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Baik teman-teman, kali ini Miss Nur ditemani oleh teman kita. Ayo, masih ingat namanya siapa ya? Ayo teman-teman, masih ingat enggak namanya aku siapa? Ada yang ingat? Oh iya, benar. Ini adalah Daki. Hai teman-teman, aku mau teman kalian belajar ya. Ayo teman-teman, semangat ya. Masya Allah, Daki masih semangat? Iya dong, aku semangat menemani kelas 1A belajar. Oke, Masya Allah, ini Daki masih semangat nih. Pagi-pagi belajar. Kalian jangan sampai kalah dari Daki belajarnya ya. Oke, ya Daki, kita simak dulu ya pelajaran dari Miss Nur. Daki ngeliatin temennya ya. Oke, aku akan temani temanku. Hai, aku puasa loh. Baik teman-teman, hari ini kita ditemani Daki. Harus lebih semangat ya. Oke, kita akan tahu dulu apa arti penjumlahan menyimpan. Penjumlahan menyimpan adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Apa yang disimpan? Yaitu penjumlahan satuan dengan satuan yang jumlahnya dari 10 sampai lebih. Aduh, Miss, makku masih bingung. Iya, kita akan lihat contoh berikut ini ya. Tapi sebelum ke contoh, coba kalian di rumah amati ada berapa untuk girls nih.
yang biasanya beli boneka banyak ya. Waktu aku TK, Miss, aku punya boneka itu hampir 40. Ketika aku masuk SD kelas 1 dan aku ulang tahun, aku banyak diberi lagi boneka sebanyak ya 15. Wah, jadi aku bingung bagaimana cara menjumlahkannya ya. Nah, ini bisa dipakai untuk menjumlahkan boneka kalian ya, yang banyaknya dari tahun ke tahun selalu banyak. Boleh menggunakan dengan cara penjumlahan menyimpan. Untuk boys, biasanya boys itu beli apa ya? Iya, mobil-mobilan ya, senapan, pistol. Wah, kalau boys itu ya, aku ketika aku masih kecil, Miss, dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau aku ulang tahun, aku suka dibeliin hadiah yang banyak. Di rumah aku ketika aku umur 3 tahun sampai 5 tahun, aku jumlahnya mobil-mobilan di rumah aku sampai 65. Masya Allah, 65. Ketika aku SD bertambah lagi ya menjadi 16. Aku bingung bagaimana cara menjumlahkannya. Nah, kalian bisa menggunakan metode penjumlahan menyimpan, nak. Ya, kita lihat contoh berikut ini. Baik teman-teman, ya. Di sini ada contoh penjumlahan bersusun ke bawah, nak. 19 ditambah 11. Ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Oke, ada yang sudah tahu belum? Ya. Oke, tips yang pertama. Ya. 9 ditambah 1 sama dengan berapa? 9 tambah 1? Pinter. Ada yang sudah bisa ya? 10. 10. Oh, 10. Tulis ya 10. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gampang, Miss. Ya, lihat ini. 9 ditambah 1, 10. 1 ditambah 1, 2. Jumlahnya berapa ini ya? Kok ada 2, ada 1, ada 0? Betul enggak ya? Ya, betul enggak, Miss ini? Menurut Miss, ini penjumlahan yang salah ya. Kok salah, Miss? Iya, karena ya seperti tadi, kalau ada satuan dengan satuan jumlahnya 10 atau lebih 10, maka harus ada yang disimpan, nak. Oke? Kita lihat dulu. Kita simak dulu video berikut ini. Nah, teman-teman, kita pastikan lagi ya. 19 ditambah 11, benarkah ini 210? Kita langsung saja ke objek dari bunga ya. Bunga ini jumlahnya 19, di bawahnya 11. Benarkah ya? Dengan teknik yang ini jumlahnya 210. Kita sama-sama menghitungnya dari mulai ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Langsung 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30. Benarkah jumlahnya 30? Bila dilihat dari kita membilang, jumlahnya memang benar 30 nak, bukan 210. Berarti ya, penjumlahan ini tidak menggunakan teknik menyimpan nak. Ya, kita akan menyaksikan, mengamati bagaimana cara menggunakan penjumlahan dengan teknik menyimpan ya nak. Nah, oke, sebelum kita praktik bagaimana cara menjumlahkan ya dengan teknik menyimpan, Daki teman kita mau memberikan tips apa saja yang harus dikuasai bila kita ingin menjumlahkan dengan teknik menyimpan. Ayo sini sayang, Daki. Hai, aku mau berbagi teknik menyimpan loh. Yang pertama, ya, kalian harus tahu dulu nilai tempat, mana satuannya, mana puluhannya. Ya. Yang kedua, kalian harus tahu dulu, harus menguasai penjumlahan, baik yang menggunakan jari atau menggunakan dengan bibir menyimpannya. Masih ingat enggak? Ayo diingat-ingat lagi. Dan yang terakhir, teman-teman harus lebih teliti supaya jawabannya benar. Wah, ya, itu tips yang sangat hebat sekali dari Daki. Ya, ingat-ingat ya, bagaimana cara menjumlahkannya. Apakah dengan teknik jari atau dengan teknik di bibir dan di jari? Biasanya kalau menyimpan, penjumlahan menyimpan menggunakan teknik di bibir dan di jari. Contohnya ya, misalkan 9 ditambah 3, 9-nya di mulut, 3-nya di tangan. 9, 10, 11, 12 harus menggunakan teknik disimpan di mulut dan di jari kalian ya, supaya lebih cepat. Oke, diulangi lagi. Misalkan 8 ditambah 5, yang lebih besarnya di mulut. 8 ditambah 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Dan yang terakhir, kalian harus teliti, jangan cepat-cepat ya. Jadi harus teliti, satu persatu dihitung supaya jawabannya benar. Itu tips dari Daki dan Miss Nur ya. Ayo diingat-ingat lagi sayang ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempraktikkan ya, bagaimana teknik penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Seperti tadi ya, ada soal 19 ditambah 11 ya. Cara yang pertama, ini cara yang pertama, jumlahkan satuan dengan satuan. Satuannya 19 mana ya? Berarti 9, harus diingat, dihafalkan lagi ya. 19 itu satuannya 9. 11 satuannya 1. Satuan itu ya yang di ekornya, yang paling akhir. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, tips yang kedua, 10 ini ada puluhan, ada satuan.
Yang ditulis di sini adalah satuannya, berarti 0. Terus yang puluhannya di mana Miss disimpannya? Nih, yang puluhannya ya ditulis di atas sini. Ya, kan tadi 10, satuannya 0, puluhannya 1. Setelah itu baru kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Di sini ditulis 3. 3 dan 0 berarti jumlahnya 30, Nak. Mengerti? Oke. Kita akan mempraktikkan lagi ya, bagaimana cara menjumlahkan yang ini. Ada soal 28 ditambah 13. Harus tahu dulu mana puluhan dan satuan. Ingat, satuan adalah yang paling belakang atau ekor. Berarti 8 ditambah 3. Ya, 8 tambah 3 gunakan dengan teknik seperti tadi. 8-nya di bibir, 3-nya di tangan. Ya, 8, 9, 10, 11. 11 ini ya, berarti harus tahu dulu, oh ada jumlahnya 11 nih Miss. 11. Ini puluhan, ini satuan. Yang satuan kalian pindahkan ke sini. Ya. Puluhannya sama 1, pindahkan ke atas. 1 ditambah 2 gampang ya, insya Allah. Ini 3, 3 ditambah 1, 4. Jumlahnya adalah 41. Mengerti? Satu lagi deh ya. Ini ada soal 37 ditambah 27. Ingat, yang pertama kalian lakukan adalah menjumlahkan satuannya yang pastinya ada paling belakang. 7 ditambah 7, ingat, 7 di mulut, 7 di tangan. Ya, coba dihitung semuanya. Betul, ada 14. Nah, 14 ini puluhannya di depan, satuannya di belakang. Berarti yang satuan yang ini, yang 4, pindahkan ke sini. 4. Ya, ada yang boleh ditulis adalah 1, pindahkan ke sini. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi jumlahnya 64. Insya Allah bisa ya Nak ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah bisa? Insya Allah bisa ya Nak ya. Karena kalian anak-anak yang hebat dan keren. Ya, gimana Daki? Sudah bisa belum? Hai, aku juga bisa loh teman-teman. Tadi aku udah menyimak penjumlahan dengan teknik penyimpan. Aku gak sabar pengen menyelesaikan soal penjumlahan menyimpan loh. Teman-teman juga ya, semangat ya mengerjakan soal yang diberikan Miss Nur ya. Dan jangan lupa harus teliti. Wah, ya Masya Allah, Daki sudah tidak sabar lagi mengerjakan soal yang akan Miss berikan. Tadi kata Daki harus apa? Harus teliti. Diingat-ingat lagi tahapannya bagaimana ya Nak ya. Berarti tadi kita telah belajar apa saja sayangku? Yang pertama ya, arti penjumlahan menyimpan. Apa? Betul, yaitu ya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Apa yang disimpan? Ya, penjumlahan satuan dan satuan yang jumlahnya dari 10 atau lebih dari 10. Ya,
Yang disimpan apanya? Satuan atau puluhan? Satuannya. Puluhannya disimpan di mana? Ya, puluhannya disimpan di atas puluhan lagi. Ya, diingat-ingat, setelah itu dijumlahkan dengan teliti. Penjumlahannya menggunakan apa? Ya, boleh menggunakan dengan teknik menyimpan di bibir dan di tangan supaya lebih cepat dan mudah. Ya, gitu sayangku. Jadi jangan lupa semangat untuk mengerjakan soal yang akan Miss berikan supaya Miss tahu kalian mampu. Ingat, Ma, Ayah dan Bunda, aku akan mengerjakan sendiri. Aku tadi telah mengerti, Ma. Ya, entar kalau aku telah selesai, Ayah dan Bunda koreksi hasil penjumlahan aku, biar aku termasuk anak yang sangat mandiri. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang lupa lagi, boleh nanya ke ayah bundanya. Ya, jangan mau jawabannya, tapi caranya. Ya, untuk persiapan bekal kalian supaya kalian lebih paham. Nanti naik kelas 2, aduh sudah ratusan ya penjumlahannya. Ini baru puluhan. Jadi kalau kalian telah paham di sini, insya Allah di kelas 2 nanti ada ratusan, soal ratusan, penjumlahan ratusan. Insya Allah aku bisa Miss, karena aku sudah paham. Hebat ya. Baik teman-teman, ternyata di dalam Al-Quran ada yang membahas mengenai penjumlahan, yaitu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Kita simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim Salatami'atin sinina wazdadu tis'a, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi masih ingat? Ada yang ingat mengenai kisah Ashabul Kahfi yang tinggal di gua selama 300 ditambah 9 tahun, jadi 309 tahun. Subhanallah. Ya, ada yang tinggal di gua selama 309 tahun. Itulah yang namanya kekuasaan Allah. Ya, jangan ragukan mengenai kekuasaan Allah. Ya. Nah, dari sini kita dapat mengambil hikmah ya, bahwa kita harus bersemangat dalam melakukan kebaikan. Karena ya, satu kebaikan yang kecil pun Allah pasti akan hitung. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang besar, ditambah terus. Hari ini Miss, aku murojaah surat An-Naba 9 ayat. Bagus. Satu huruf itu 10 kebaikan. Coba kalau 9 ayat ada berapa hurufnya ya? Hebat. Terus Miss, aku sholat, Masya Allah, tambah kebaikan lagi. Kalau aku bantuin ayah dan bunda, insya Allah dapat pahala, ditambah lagi. Jadi apapun kebaikannya, pasti Allah berikan pahala. Apalagi sekarang di bulan puasa, ya nak. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.